Teman-teman, saat ini tengah ramai dibicarakan isu terkait fantasi sedarah. Sebenarnya, apa itu fantasi sedarah? Fantasi sedarah merupakan komunitas di aplikasi Facebook yang berisi cerita seks sedarah atau masih memiliki hubungan dengan keluarga kandung. Komunitas ini termasuk ke dalam penyimpangan seksual incest yang sangat kontroversial. Konten ini termasuk ke dalam kejahatan pornografi anak atau child sexual exploitation material karena postingannya dipenuhi oleh fantasi seksual yang objektivitasnya adalah anak-anak. Hal ini juga disebut sebagai eksploitasi anak. Awal mula permasalahan ini naik ke media sosial karena tersebarnya percakapan anggota fantasi sedarah melalui tangkapan layar yang diambil oleh salah satu akun dan kemudian diunggah ke media sosial Twitter. Akhirnya, kejahatan penyimpangan seksual dan eksploitasi anak ini diberitakan ke dalam 957 artikel pada 22 Mei 2025. Muhammad Ramadhani membuat komunitas berjudul Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus 2024 dengan anggota sebanyak 32.000 dan terus bertambah dan meledak menjadi 41.000 anggota. Akan tetapi, setelah ramai dibicarakan, komunitas ini berganti nama menjadi Suka Duka untuk menutupi tindakan busuk mereka. Latar belakang pembuatan grup Fantasi Sedarah tidak hanya untuk berbagi cerita seks dengan anggota keluarga sekandung, melainkan juga karena permasalahan ekonomi. Misalnya, akun dengan inisial DK menjual konten seharga 50.000 untuk 20 video dan seharga 100.000 untuk 40 video serta foto. Selain itu, terdapat pula grup serupa yang terus bermunculan bak rumput liar yang sehabis dipotong malah semakin lebat. Hal serupa juga diujarkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar bahwa pihaknya telah memblokir 30 tautan yang berafiliasi dengan grup Fantasi Sedarah. Komdigi terus berkoordinasi dengan pihak Meta untuk menelusuri akun dan aktivitas grup tersebut. Hingga kini, terdapat 6 tersangka yang telah diamankan oleh Kapolri, diantaranya inisial MR, MC, DK, MS, KA, dan juga MA. Nah, dari ke-6 tersangka itu disinyalir terdapat 4 kontributor aktif dalam grup Fantasi Sedarah ini, yakni ada inisial DK, MS, MC, dan juga MA. Nah, lebih mirisnya lagi nih, 1 dari 6 tersangka masih berstatus bawah umur, yakni berusia 18 tahun. Para tersangka itu dijerat oleh pasal berlapis, diantaranya pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 dan atau pasal 30 junto pasal 4 ayat 2 dan atau pasal 31 junto pasal 5 dan atau pasal 32 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Lalu pasal 81 junto pasal 76D dan atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 76D dan pasal 82 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 14 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dari jeratan pasal-pasal itu, para terduga pelaku mendapat ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Namun, apakah ancaman hukuman itu dirasa cukup setimpal untuk membayar apa yang telah mereka perbuat dan cukup adilkah bagi para korban? Terlebih juga tidak ada jaminan bahwa hasil sidang akan berpihak pada para korban. Kondisi memprihatinkan ini menjadi kartu kuning bagi para pemangku kebijakan untuk lebih proaktif terhadap hal-hal yang sekiranya mencurigakan dan berkomitmen lebih melindungi perempuan dan juga anak. Dalam menindaklanjuti kasus ini, KPAI telah menggelar rapat koordinasi pada Senin 19 Mei 2025 melalui Zoom dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Meta Indonesia, Polda Metro Jaya, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan guna merespon cepat penyebaran konten dan pelacakan pelaku dan juga perlindungan terhadap anak. Penyimpangan orientasi seksual incest dan eksploitasi anak ini memiliki banyak sekali dampak negatif, baik dari segi biologis, moral, dan juga sosial. Di antaranya menyebabkan cacat lahir, buta warna, jari tidak lengkap, dan lain-lain.
Kemudian para korban yang menjadi objek akan mengalami trauma dan kondisi yang berat. Mereka dapat terganggu mentalnya, emosinya, dan juga psikisnya. Selain itu, mereka juga akan sulit membuka diri kepada orang lain dan merasa tidak ada tempat yang aman untuk mereka. Dari aspek sosial juga dapat membuat dekadensi moral dan norma yang biasanya dijadikan pijakan oleh masyarakat. Kasus ini menjadi alarm bagi orang tua dan pendidik untuk menghilangkan stigma tabu pada edukasi seksual. Seharusnya edukasi seksual diajarkan di setiap jenjang sesuai fase perkembangan anak, entah lewat pendidikan formal, non-formal, bahkan informal sekalipun. Hal yang dapat ditempuh misalnya pada jenjang KB sampai TK usia 4-6 tahun, pengedukasian dari jenjang formal dapat diberikan mengenai pemahaman dasar seperti bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain dan tidak, melalui lagu atau nyanyian sebagai bentuk penyesuaian perkembangan anak. Kemudian, untuk pendidikan non-formal bisa ditempuh dengan melibatkan kelompok masyarakat sekitar seperti Posyandu dan PKK. Karena pada usia ini masih banyak anak yang ikut imunisasi sehingga kelompok masyarakat dapat dijadikan sarana. Hal ini juga harus dibarengi dengan kontrol penuh dari orang tua terhadap penerapan edukasi seksual. Karena pada usia ini lingkungan keluargalah yang sangat penting sehingga apa yang diupayakan dapat berjalan semestinya. Lalu untuk anak SD usia 7-12 tahun, edukasi seksual bisa diselipkan ketika pembelajaran reguler. Dalam hal ini, pemahaman guru harus memadai karena pendidikan dasar sangat fundamental, apalagi dalam konteks edukasi seksual. Namun, apabila kapabilitas guru dirasa kurang, hal ini dapat ditempuh dengan menggandeng mitra seperti dari puskesmas dan pihak-pihak terkait. Dalam fase ini, pengedukasian kepada orang tua juga menjadi kunci terutama dalam menghilangkan stigma bahwa pendidikan seksual itu tabu. Kemudian, orang tua juga wajib mengawasi dan membatasi penggunaan gawai, karena dari situlah konten-konten pornografi berseliweran dan menjadi momok yang sangat menakutkan. Jangan sampai anak-anak justru lebih banyak tahu lewat internet ketimbang belajar dari bangku formal dan non-formal. Pada usia SMP, 13 sampai dengan 15 tahun merupakan fase pubertas, di mana terjadi gejolak seksual yang sangat signifikan. Sehingga peran pendidikan formal, keluarga, dan masyarakat sangatlah penting. Peran pendidikan formal melalui bimbingan konseling penting adanya, terutama dalam menuntun peserta didik mengenai orientasi seksual yang seharusnya. Masa peralihan ini sangat penting untuk diajarkan secara lebih spesifik seperti ditayangkan proses pembuahan, bahaya seks bebas, dan lain sebagainya. Selain itu, pendidikan non-formal seperti forum anak juga dapat ditempuh karena bisa mewadai anak-anak usia pubertas yang cenderung mendengarkan teman sebayanya. Adanya posyandu remaja juga bisa menjadi sarana untuk mengedukasi para remaja yang sudah mulai melek dengan seksualitas sehingga baik dari lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat mendapat pengedukasian. Terakhir, masa SMA yakni pada rentang 16 sampai dengan 18 tahun, di mana arah pendidikan dan bimbingan cenderung untuk meniti karir di masa depan. Harusnya diimbangi dengan edukasi seksual karena pada usia ini menduduki peringkat pertama kasus hamil di luar nikah dan di bawah umur. Bukti memilukan ini terekam jelas pada kasus fantasi sedarah yang menyebutkan bahwa salah satu pelakunya masih berada di rentang usia anak SMA atau 18 tahun. Pengadaan seminar edukasi seksual perlu digalakan mengingat urgensi yang ada. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua anak itu duduk di bangku sekolah, sehingga kontrol keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya edukasi seksual ini. Hal ini juga dapat ditempuh lewat forum remaja seperti Duta Genre dan juga PKR Remaja yang penting dalam membantu mengatasi kekhawatiran yang ada.